Sebanyak 14 kasus positif dilaporkan tanggal 27 di Taiwan. Selain seorang pria Taiwan berusia 30-an tahun yang kembali dari Amerika, 13 lainnya merupakan PMI yang naik satu pesawat. Karena banyak PMI yang tertular akhir-akhir ini, Pusat Pengendalian Penyakit Taiwan memasukkan Indonesia sebagai negara beresiko tinggi dan meminta penghentian sementara penyaluran PMI berdasarkan kondisi pandemi pusat pelatihan di Indonesia. Sehari sebelumnya, Taiwan juga mencatat penambahan 2 kasus positif dari luar. Selain seorang pria Taiwan berusia 20-an tahun yang bersekolah di Amerika, yang lainnya merupakan seorang wanita keturunan Tionghoa berusia 50-an tahun dari Indonesia. Ia mengalami gejala sakit kepala, batuk, dan suara sesak saat karantina rumah, namun tidak melaporkan gejala. Ia mengunjungi temannya tanggal 24 November setelah selesai karantina, dan ia dinyatakan positif saat memeriksakan diri ke dokter. CECT menyatakan bila terbukti kasus 626 akan didenda 10.000 hingga 150.000 dolar Taiwan karena berbohong saat masa karantina rumah. Komando CECT mengumumkan bahwa Taiwan akan mendapatkan sekitar 15 juta vaksin tahun depan. Total kasus Taiwan berjumlah 639 saat ini, meliputi 547 kasus dari luar, 55 kasus dalam negeri, 36 kasus armada persahabatan, dan 1 kasus tidak jelas. 7 diantaranya telah meninggal. Pasien cacat kerap mempekerjakan perawat migran 24 jam. Saat perawat cuti, sebagian besar pasien akan dirawat oleh keluarga sendiri atau mempekerjakan perawat sementara. Namun mulai tanggal 1 Desember, keluarga yang mempekerjakan perawat migran dapat mengajukan aplikasi layanan sementara layaknya versi perawatan jangka panjang 2 saat perawat mereka cuti. Layanan sementara hanya dapat disediakan saat perawat cuti melampaui 30 hari. Untuk mengurangi tekanan dan beban keluarga pasien, mulai bulan depan periode kosong yang kurang dari 30 hari juga akan disediakan layanan asal perawat mereka cuti. Keluarga bahkan dapat sekalian mengajukan aplikasi layanan profesional antar jemput, alat bantu perbaikan lingkungan bebas hambatan di perumahan, dan mobil kamar mandi yang semuanya sesuai bagi pasien perawatan jangka panjang level 2 hingga 8. Diprediksi sekitar 210.000 keluarga akan mendapatkan manfaat layanan tersebut. Biaya layanan sementara jangka panjang 2 akan dikenakan berdasarkan tingkat kecacatan dan kemampuan ekonomi pasien. Bila pasien berasal dari keluarga tak mampu, semua biaya akan ditanggung oleh pemerintah. DOH dan MOL masing-masing akan menanggung separuh dari penambahan anggaran sebesar 360 juta dolar Taiwan ini. Desa Pelangi di Taichung pernah mendapat rekomendasi sebagai salah satu lokasi yang patut dikunjungi oleh media panduan wisata Lonely Planet. Namun karena sebagian besar materi rumah adalah bata atau tanah liat sehingga fondasinya rapuh, retakan rumah kerap ditutup dengan lukisan cat, bahkan ada yang telah menggunakan struktur pendukung baja H. Rumah tua menghadapi resiko ambruk. Rumah di Desa Pelangi menghadapi masalah dinding retak dan erosi fondasi. Tahun lalu baru diperbaiki dengan semen, bahkan ada rumah yang pilarnya mulai miring. Chaoyang University of Technology pernah melakukan evaluasi terhadap tingkat kemiringan pilar dan dinding. 7 dari 18 tempat muncul tingkat kemiringan di atas 1/200. Biro Urusan Kebudayaan Taichung akan mengutus tim pakar untuk memeriksa dan menemukan solusi masalah. Desa Pelangi kerap dikunjungi oleh turis mancanegara. Walau masih tercekam pandemi, tercatat lebih dari 2.000 turis mengunjungi desa ini setiap hari saat liburan. Parlemen Skotlandia meloloskan UU penyediaan gratis produk menstruasi pada hari Selasa dengan 120 banding 0 suara, menjadi negara pertama di dunia yang menyediakan pembalut wanita dan produk terkait lainnya secara gratis. Mulai tahun depan, setiap sekolah dan instansi pemerintah di Skotlandia harus menyediakan produk ini secara cuma-cuma. Ada 1 dari 4 orang di kampus yang kesulitan memperoleh produk menstruasi di Skotlandia. Ada 10% wanita Inggris yang tidak mampu membeli produk menstruasi, 15% mengalami kesulitan, dan sekitar 20% wanita terpaksa menggunakan produk murah yang tak resmi demi mengirit uang. Sejak 2 tahun lalu, setiap sekolah di Skotlandia telah mulai menyediakan produk menstruasi gratis. Di sebagian negara tertutup, wanita yang sedang datang bulan sering mendapat diskriminasi. Misalnya di Nepal yang harus diasingkan di rumah kecil di luar desa dari keluarga mereka. Hal tabu lainnya meliputi tidak boleh ke sekolah, tidak boleh ke kuil atau beribadah.